Nah, ini kan karirnya seperti dipaksa keluar dari TNI. Maka dalam tanda petik dibuatlah semacam penghargaan, itu pun belakangan setelah dia udah dilantik. Betul. Ya, sudah dilantik jadi Dirut Bulog. Tapi dengan kasus ini menurut saya ini TNI sama saja mengacak-acak dirinya sendiri, Bung. Ya, Bulog bagian dari ketahanan pangan. Makanya masuk akal dalam tanda petik, militer ditaruh di situ karena memang ada program ketahanan pangan yang sedang digenjot oleh Presiden Prabowo. Tapi dengan Novi Helmi ini baru 3-4 bulan kemudian dilengsarkan, ini menjadi aneh gitu. Ini sebenarnya konsep pemerintahan Prabowo Subianto ini seperti apa sesungguhnya? Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, Herzl bin Arif, bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya jujur aja terkejut ketika mendengar kabar bahwa Menteri BUMN Erick Thohir itu mengganti Kepala Bulog ya. Kepala Bulog itu Pak Helmi. Ini Pak Novi Helmi ya. Beliau ini bintang 3 loh ya. Dan waktu itu seingat saya, ketika bulan Maret beliau itu ditunjuk, itu katanya dia sudah dalam proses pengunduran diri dari TNI. Dan prosesnya juga menarik juga pasti. Dan sekarang tiba-tiba dikatakan bahwa ini akan melanjutkan kembali karirnya di TNI, dan yang menggantikan adalah Prihastio Setianto, ini staf ahli di Kementerian Pertanian. Saya jujur nggak paham. Saya bingung dengan negeri ini. Tapi supaya saya nggak bingung, saya ajak Anda untuk ngobrol dengan pengamat politik dan juga militer, ini Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bingung ya Bung Herzl? Bingung. Tapi Anda supaya bingung, Anda jangan kemana-mana terus. Ini banyak juga yang nunggu di channel ini. Tapi saya bilang agak susah, Bung Slamet Ginting itu sekarang laris banget. Gitu. Enggak juga lah, bisa sebenarnya. Iya. Oke. Coba Anda jangan ikut bingung ya, Bung Slamet Ginting ya. Ya, nanti dua orang bingung ngobrol kan kacau nih viewer kita. Iya. Ya. Jadi kan yang menarik gini Bung Herzl, pada waktu itu Mayor Jenderal Novi Helmi masih sebagai asisten teritorial Panglima TNI. Ya. Lalu tiba-tiba diumumkan oleh Menteri BUMN akan menjadi Dirut Bulog. Dirut ya, bukan kepala. Dirut. Dirut ya, Dirut Bulog. Sorry. Dirut. Ya tentu saja bagi saya aneh mengapa harus Menteri BUMN Erick Thohir yang mengumumkan, bukan Panglima TNI sebagai atasannya. Betul. Gitu. Nah, ini dalam Undang-Undang TNI itu BUMN itu tidak termasuk dalam kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil. Yes. Artinya kalau di luar 14 kementerian dan lembaga harus pensiun. Sementara Helmi itu usianya masih 51 tahun gitu ya. Berarti kalau dengan undang-undang TNI hasil revisi, dia bisa sampai 62 tahun kalau Letnan Jenderal. Nah, yang menarik adalah posisinya itu dituntut oleh publik harus pensiun karena di Kementerian BUMN, di Dirut Bulog itu, karena tidak termasuk dalam 4 kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil. 14 ya? Nah, reaksi Mabes TNI itu sangat lambat sekali waktu itu. Tentu saja seperti saya mengingatkan supaya semuanya jangan melanggar aturan. Kalau semua aturan ditabrak, ya nggak perlu ada organisasi, nggak perlu ada negara, kan begitu. Iya. Nah ini kan karirnya seperti dipaksa keluar dari TNI. Maka dalam tanda petik dibuatlah semacam penghargaan, itu pun belakangan setelah dia udah dilantik. Betul. Ya, sudah dilantik jadi Dirut Bulog. Harusnya kan nggak boleh. Harusnya dia
mengundurkan diri atau pensiun dini baru ke sana. Hmm. Tapi kan rugi bagi Novi. Novi Helmi ini karena dia pernah jadi Panglima Divisi Kostrad, kemudian Pangdam Iskandar Muda, karir kemudian asisten teritorial Panglima TNI. Artinya karirnya masih terbuka panjang sampai 9 tahun yang akan datang. Jadi dia sesungguhnya rugi ini, Bung, ketika dipindahkan menjadi Dirut Bulog. Nah, belakangan akhirnya posisinya di bintang 3 kan, karena seperti Budi Waseso begitu ya, Dirut Bulog itu Jenderal Polisi bintang 3 kan, begitu. Ya, betul. Akhirnya dia dipaksa dalam tanda petik diberikan jabatan Komandan Jenderal Akademi TNI. Nah, itu posisi bintang 3. Dalam waktu seharusnya dia dalam proses, harusnya dia udah tidak jadi anggota TNI ya, karena sudah jadi Dirut Bulog itu. Iya. Menggantikan Letnan Jenderal Rudianto yang memang akan segera pensiun. Nah, di situ kemudian hanya kira-kira hanya SK doang, tapi tidak menduduki jabatan itu. Lalu kembali lagi dijadikan staf khusus Panglima TNI. Nah, dengan catatan nih, Bung, dalam penugasan sebagai Dirut Bulog. Nah, nggak boleh dong kalau kayak gitu kan? Nah, ini nggak boleh. Jadi ini TNI seperti menyiasati cara-cara polisi. Udah bintang 3 nih ya. Istilahnya penugasan. Ya? Udah bintang 3 ya di situ. Iya. Sudah bintang 3, istilahnya penugasan. Kayak ini dong, kayak Iqbal yang di Sekjen MPR ya. Sekjen Dewan Perwakilan Daerah. Oh iya, DPD, ya dia. DPD RI. Ya, DPD RI ya. Nah, karena ada pernyataan kasat, pernyataan Kapuspen TNI, ya memang tidak ada cerita harus pensiun begitu kan? Ya, tapi dengan pengumuman yang sekarang bahwa dia akan melanjutkan karir di TNI, ini kan membingungkan. Artinya memang Presiden dan juga Panglima TNI harus membuat SK baru menganulir SK yang sebelumnya mempensiunkan Novi Helmi. Nah, usianya 51, kalau dengan Undang-Undang TNI hasil revisi dia bisa sampai 62 tahun. Artinya bisa jadi apa aja ya? Dia. Bisa jadi apa aja di situ pangkat bintang 3 itu ya. Bisa jadi apa aja. Peluang jadi kasat ada dan segala macam. Tapi dengan kasus ini menurut saya ini TNI sama saja mengacak-acak dirinya sendiri, Bung. Dengan cara ini. Ya, pemerintah juga mengacak-acak aturan yang mereka buat sendiri. Undang-undang TNI kan juga mewajibkan di luar 14 kementerian dan lembaga ya harus pensiun. Dan ini juga terjadi pada Letnan Jenderal yang menjadi Dirjen Bea Cukai itu. Oh, Jaka Budi Utama ya? Jaka Budi Utama. Ini juga rugi kan sebenarnya, Bung. Dia masih waktu untuk pensiunnya masih cukup lama, sekitar 4 tahun, 5 tahun begitu ya. Nah, dengan posisi di Kementerian Keuangan yang tidak masuk dalam kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil, maka otomatis dia dipaksa juga pensiun. Nah, jangan-jangan bisa balik kan lagi begitu. Ini. Jangan. Nah, makanya dengan kasus ini, nah sebenarnya rugi, apalagi kemudian setelah dipensiunkan, akhirnya sekarang kita pakai tanda kutip nih, pensiun atau dipensiunkan tanda petik gitu kan, tanda kutip. Nah, dia sekarang menjadi pegawai kontrak, bukan PNS gitu kan. Jadi kan sekarang ada istilah selain PNS itu P3K istilahnya, jadi tenaga kontrak gitu. Nah, dia kontrak ini, Bung, pensiun, jadi rugi sesungguhnya. Karena itu menurut saya TNI jangan juga menyerahkan perwira-perwira terbaiknya ke posisi jabatan sipil kalau memang tidak ingin terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini.
Ini kan Novi Helmi juga seperti dipermainkan gitu kan. Saya kira dia juga tidak berkeinginan untuk menduduki jabatan-jabatan seperti itu. Sehingga dengan kasus ini menurut saya nyaris hilang peluang dia untuk menjadi Jenderal Bintang 4. Padahal mimpi ya. Padahal mimpi seorang prajurit itu pasti Jenderal Bintang 4 dong ya. Iya. Kenapa? Karena dalam sejarah Angkatan Darat belum pernah ada di era modern begitu ya, perwira tinggi yang menjadi kasat, kemudian pada waktu bintang 3-nya di luar struktur TNI, nggak ada tuh, belum pernah ada ceritanya. Pak Yusuf dulu, Muhammad Yusuf? Nah itu Panglima, Bung. Panglima ABRI. Posisinya Menteri Perindustrian gitu kan. Makanya ini urusan yang kasat. Jadi nggak pernah ada Jenderal Bintang 3 yang menduduki jabatan di luar TNI kemudian jadi kasat. Ini sebenarnya rugi. Dia juga jadi dipertanyakan juga. Kira-kira ya teman-temannya bisa mempertanyakan, oh enak bener Helmi sudah jadi dirut Bulog yang gajinya berlipat-lipat dari posisi Jenderal Bintang 3 gitu kan. Gajinya kan BUMN dirut Bulog ya tinggi sekali kan, Bung. Pasti dibandingkan dengan Jenderal TNI ya. Iya. Jadi dia rugi secara karir, untung secara ekonomi. Nah ini kan artinya orang bisa diiming-imingi, Bung, untuk menjadi pindah tugas kemana-mana. Tapi ini juga menurut saya kan cuma 3 bulan, Bung Ginting, belum sempat apa-apa itu 3 bulan. Iya, 3 bulan nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi aneh bagi saya. Makanya di TNI juga nggak boleh sebenarnya perpindahan masa jabatan 3 bulan. Sekurang-kurangnya menurut saya 6 bulan atau setahun. Kalau 6 bulan kan dia baru ngikuti gitu, Bu. Ini 3 bulan apa yang dia sudah lakukan. Nah, ini juga akhirnya kita melihat ini kok ada semacam pertarungan politik di dalam pemindahan Novi Helmi ini. Nah, itu dia. Apakah Menteri BUMN itu punya kewenangan? Kayaknya saya nggak yakin. Iya. Sekarang kelihatannya dia pokoknya ikut aja lah karena perannya udah dipangkas habis. Sebagian dia dipindahin ke Danantara lagi ya. Yang sering berbicara tentang Bulog justru Menteri Pertanian. Dan diganti oleh staf ahlinya sekarang gitu kan. Nah, sekarang apalagi diganti oleh staf ahli Menteri Pertanian sebagai direktur Kementerian BUMN dalam menggeser posisi Novi Helmi kembali ke Mabes TNI. Jadi Panglima TNI juga mungkin nggak berdaya dalam tanda petik dengan perlakuan atau dengan adanya pertarungan seperti ini. Ini nggak lazim. Makanya menurut saya juga Bulog itu rencananya kan ingin seperti era Presiden Soeharto. Era Presiden Soeharto dia tugasnya stabilisasi harga saja. Sementara di era reformasi dia menjadi perusahaan umum. Dia selain stabilisasi harga, dia juga bisnis, cari keuntungan. Justru dicari keuntungan ini banyak dirut Bulog itu akhirnya terjerat dan masuk Hotel Prodeo kan gitu, tertangkap oleh KPK. Jadi kalau mau konsentrasi silahkan, misalnya Bulog di bawah presiden seperti kembali di era Presiden Soeharto, dan di banyak negara juga begitu, Bung. Lembaga semacam Bulog ya memang stabilisasi harga. Dulu memang pimpinannya antara lain Bustanil Arifin segala macam, memang backgroundnya Bulog, backgroundnya militer maksud saya, orang-orang logistik yang ditaruh di situ. Untuk apa? Memang untuk membackup supaya kemudian tidak sembarangan melawan, ini kan untuk melawan tengkulak, melawan oligarki kan begitu di eranya Pak Harto. Makanya Bulog harus dikembalikan seperti di era Pak Harto, stabilisasi harga aja. Nggak perlu kemudian bagaimana dia mau bicara stabilisasi harga
kalau sekarang juga dituntut mencari keuntungan. Nah di sini, era Presiden Prabowo kan memang ingin ada kemandirian pangan, ingin ada ketahanan pangan. Ya Bulog bagian dari ketahanan pangan, makanya masuk akal dalam tanda petik militer ditaruh di situ karena memang ada program ketahanan pangan yang sedang digenjot oleh Presiden Prabowo. Tapi dengan Novi Helmi ini baru 3-4 bulan kemudian dilengsarkan, ini menjadi aneh gitu. Ini sebenarnya konsep pemerintahan Prabowo Subianto ini seperti apa sesungguhnya? Ini harus dibuka kepada publik. Nah, Bulog ini di bawah siapa kalau kemudian Menteri Pertanian bisa mengusulkan pemecatan beberapa personil Bulog di daerah misalnya. Nah, ini harus dikembalikan porsinya. Seperti apa begitu, Bung? Iya, dan ini dalam waktu dekat, dalam waktu yang singkat ini banyak berapa kali terjadi pergantian loh di Bulog tuh ya kan, sebelum ini iya, kan hanya sekitar 3-6 bulan aja, Bung. Iya, tadinya kan Buas terus diganti, saya lupa siapa penggantinya, kemudian penggantinya diganti oleh Pak Novi Helmi kan. Iya, betul. Iya, dan Novi Helmi kemudian sekarang diganti lagi ya kan gitu itu. Jadi apa yang terjadi? Makanya kok jadi main-main begini ya. Jadi juga karir prajurit TNI yang menduduki di jabatan sipil juga jadi dipermainkan. Menurut saya ya sudah, kalau seperti itu aturannya mestinya kalau memang bisa di Kementerian BUMN, mengapa kemarin juga tidak ada? Persoalannya kan memang BUMN tidak ada hubungannya dengan masalah pertahanan keamanan. Nah, jabatan kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil itu terkait dengan tugas-tugas pertahanan keamanan. Nah, sekarang Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, ya sudah memang harus pensiun. Mestinya kalau menurut aturan, ya Helmi walaupun dicopot dari posisi Menteri Bulog, ya nggak bisa dikembalikan ke Mabes TNI, ya dia harus pensiun. Jadi fair, tidak mengganjal atau juga mengganggu karir teman-temannya yang memang konsentrasi di bidang militer itu. Jadi harus fair menurut saya. Ya. Gitu. Jadi saya tadi baru sempat googling juga ya. Ternyata ini malah ini sudah bukan keempat kali sudah. Sebelumnya itu kan Buas ya, Budi Waseso yang cukup lama ya. Kemudian digantikan oleh Bayu Krisnamurti. Itu pernah menjadi apa ya? Dia wamen Menteri Pertanian ya kalau tidak salah. Di Bayu Krisnamurti lama digantikan oleh Wahyu Suwartomo. Wahyu siapa tadi lupa. Saya cek sebentar. Wahyu Suparyono namanya itu. Nah, Suparyono hanya sebentar kemudian digantikan oleh Pak Helmi. Jadi ini benar-benar Bulog dibongkar pasang yang bertahan cukup lama ya Buas itu. Ya, padahal jangan-jangan justru katanya memang ada mafia-mafia di Bulog. Jangan-jangan mafianya adalah direksinya sendiri yang tidak diganti-ganti, kan begitu. Itu masalahnya. Kemudian nggak sanggup melawan mafia-mafia di dalam itu, gitu. Ini yang menjadi persoalan. Kalau mau bongkar ya bongkar aja semuanya. Jadi orang-orang lama yang didireksi ya jangan diberikan kesempatan, gitu loh. Kecuali memang ada hal-hal lain. Nah ini kan menarik. Bulog ini selama era reformasi ini dijadikan ATM gitu oleh elit-elit, oleh partai politik. Ini yang membuat udah rahasia umum itu. Sudah rahasia umum. Nah, inilah yang kemudian dia jangan lagi dijadikan ATM, ya harus ada target-target dan harus jelas sebenarnya hubungan Kementerian Pertanian dengan Bulog itu hubungan koordinasi atau hubungan komando, garis komando. Nah, Kementerian BUMN gimana? Ya, terus katanya mau di bawah presiden. Ya sudah, harusnya kewenangan presiden, bukan kewenangan Kementerian Pertanian, bukan kewenangan Kementerian BUMN. Begitu, Bung. Ya. Oke, padahal ini kan kalau dikaitkan dengan kemandirian pangan yang direncanakan oleh Pak Prabowo, kan ini Bulog itu betul-betul salah satu BUMN yang harusnya sangat-sangat diandalkan gitu ya.
Iya betul, nggak ada cerita. Ini kan bersamaan dengan rencana, bukan rencana lagi, bagaimana TNI atau Kementerian Pertahanan sebagai pembangun kekuatan sekarang sedang membentuk 100 batalion teritorial pembangunan yang kemarin dikirim-kirim itu. Oh iya. Nah, itu sudah terbentuk itu, jadinya kemarin sudah masuk ada 4 batalion di bawah Kodam Bukit Barisan. Belum lagi sudah ada di NTT. Di Papua sudah ada 5 batalion. Memang salah satu konsentrasinya adalah dia seperti bagian dari produksi, karena di situ ada kompi pertanian, kompi perikanan, kompi peternakan. Itu memang untuk konsep apa? Konsep perang total, perang semesta itu, Bung, yang di mana kita membutuhkan lumbung-lumbung pangan untuk kemandirian. Nah, konsepnya tentu saja di dalam perang global ini, negara yang diberikan sanksi cukup banyak seperti Rusia atau Iran itu kan tidak terpengaruh. Kenapa? Karena dia sudah memiliki kemandirian. Nah, inilah kita ingin juga membuat kita punya kemandirian, terutama kemandirian pangan. Presiden Prabowo kan sedang membentuk itu. Karena batalion teritorial pembangunan ini batalion komposit yang unik. Ada 2 kompi infanteri, 1 kompi zeni, 1 kompi kesehatan, 1 kompi peternakan, pertanian, perikanan, ditambah 1 kompi markas dan 1 kompi bantuan. Jadi 9 kompi. Ya, ini unik. Dan ini kan orang seperti Pak Novi Helmy harusnya lebih mudah dia untuk melakukan koordinasi dengan TNI dalam hal itu ya. Iya, karena sebelumnya kan posisinya asisten teritorial Panglima TNI. Nah, dia memantau ini kan. Ini kan batalionnya batalion teritorial betul-betul yang membackup pemerintah daerah untuk membangun lumbung pangan, lumbung pertanian, lumbung perikanan, seperti itu. Makanya ini juga kalau kita lihat diletakkan di tempat-tempat di mana ada ancaman-ancaman, terutama karena banyak juga yang belum paham, ternyata banyak kabupaten di Indonesia, 514 kabupaten itu yang memang belum ada batalion TNI-nya, Bung. Jadi itu yang konsentrasi pertama adalah kabupaten-kabupaten yang belum ada batalionnya. Maka pemerintah daerah menyiapkan 20-30 hektar untuk pembangunan batalion teritorial pembangunan ini. Yang kedua, konsentrasinya kalau saya lihat adalah akan ditempatkan di daerah-daerah strategis yang berdekatan dengan ibu kota, misalnya Banten, Kabupaten Bekasi. Nah, itu akan segera diresmikan batalion-batalion di sini, Bung. Bekasi kan banyak lahan, juga Banten, ya memang lahan untuk pertanian. Jadi konsep pembangunan atau pembentukan batalion teritorial pembangunan ini itu menjalankan konsep perang total, perang semesta yang dilakukan oleh TNI. Jadi memang melibatkan Polri, melibatkan rakyat, seperti pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa usaha-usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi kita sekarang sedang mempersiapkan perang semesta seperti yang dilakukan, yang kelihatan sekarang adalah yang dilakukan oleh Iran menghadapi gempuran Israel maupun Amerika. Dan Iran juga sudah terlatih pada saat perang melawan Irak tahun 1980 dan 88, di mana Irak
dibantu oleh Amerika Serikat. Jadi Ya. perang semesta ini yang kemudian sedang digaungkan terus oleh Prabowo Subianto bahwa kita sekarang sedang tidak baik-baik saja, ancaman globalnya, maka Indonesia juga sedang melobi Presiden Prabowo melakukan lawatan-lawatan ke luar negeri. Salah satu yang tidak bisa dipisahkan adalah mencari alat utama sistem senjata kita, baik angkatan laut, udara maupun angkatan darat kita. Begitu, Bung Hersut. Oke, sekarang kita singgung sedikit ya soal, kan ini kan berarti Pak Noviel ini balik ke TNI ya. Artinya kalau pernyataan dari Erick Thohir seperti itu ya. Artinya kan dia harus dicarikan posisi dong, dengan posisi jabatan dia sebagai bintang 3. Nggak mungkin dong dia ditarik dan kemudian dia dinonjobkan begitu. Iya, ya harus dicarikan, tapi kan tidak mudah. Artinya memang semakin ke atas semakin mengerucut piramida kan, semakin kecil. Jadi bintang 3 ini terbatas sekali, apalagi di Angkatan Darat dan juga di Mabes TNI. Jadi posisi apa, siapa yang mau pensiun, apalagi sekarang dengan diperpanjangnya usia pensiun TNI, kan mau di mana lagi posisinya? Ini kan yang membuat bingung. Misalnya yang sudah kelahiran 68, yang sudah mau pensiun, ya akhirnya dia punya peluang lagi, diperpanjang lagi kan? Ya misalnya seperti Letnan Jenderal Iwan, Komandan Pusat Kesenjataan, Iwan Setiawan, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, yang mestinya tahun depan itu sudah pensiun. Loh, sekarang bukan cuma pensiun, dia berpeluang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, kan begitu. Jadi kalau kita lihat adalah siapa yang akan berpeluang menjadi Kasat. Nah, apakah dengan digesernya Novi Helmi juga menjadi bagian dari rencana Prabowo mengubah atau merotasi Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI? Bisa saja terjadi. Tapi memang tidak ada sejarahnya seorang Kasat itu sebelumnya sudah keluar dari jalur TNI. Jadi sebentar, saya potong soal ini, Bung Ginting. Kalau Pak Joko Santoso bukannya pernah beliau jadi anggota DPR waktu itu? Iya, tapi bukan posisi bintang 3, Bung. Oh, masih kolonel ya kalau nggak salah waktu itu ya? Masih kolonel. Sama juga dengan siapa mantan kasat lulusan terbaik 74. Ya, juga gitu. Ya, Sasong, ya, Agus Sasongko. Ya. Agus tadi. Iya, Agus tadi Sasongko Purnomo. Iya. Juga sama dengan Joko Santoso pernah di DPR, di MPR begitu ya. Yang fraksi ABRI ya. Iya, fraksi ABRI. Ya, Susilo Bambang Yudhoyono juga begitu, Bung. Oh iya. Iya. Jadi ini yang menarik, sehingga menurut saya sekarang kesempatan itu kalau kita lihat adalah orang-orang yang pernah memiliki relasi kuasa dengan Presiden Prabowo. Baik pada saat Iwan sangat kuat, sangat dekat dengan Pak Prabowo ya. Betul, Iwan ketika dia menjadi pendaki gunung itu kan. Ya, Mount Everest ya. Mount Everest itu yang Prabowo waktu itu dan Jennya dan sampai dibawa ke istana Presiden Soeharto kan gitu. Jadi Iwan punya peluang. Lalu Wakil Kasat sekarang juga Tandio memiliki peluang karena pernah menjadi pejabat bintang 2 di Kementerian Pertahanan, baru kemudian jadi Pangdam, yang sekarang justru termasuk yang paling sering mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Jadi punya peluang juga dan termasuk Panglima Kostrat yang juga punya peluang karena pernah menjadi dirjen pada saat Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Jadi sekarang cukup banyak orang yang berpeluang menjadi Kasat, tinggal bagaimana Prabowo memutuskan antara Wakasat,
kemudian Panglima Kostrat, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, dan lain-lain yang juga pernah punya hubungan relasi kerja dengan Prabowo Subianto. Saya kira memang dalam waktu dekat ini sekurang-kurangnya pada Agustus ini akan ada perubahan yang sangat monumental begitu di TNI terkait dengan usia Agus Subianto. Kan Jenderal Agus Subianto pada Agustus ini kan berusia 58 tahun. Kalau menurut undang-undang yang lama mestinya pensiun. Tapi jika mengacu ke undang-undang TNI yang hasil revisi, berarti bisa pensiun sampai 63 tahun. Artinya 5 tahun lagi. Kalau itu lama banget berarti akan menjadi Panglima TNI selama 7 tahun. Wah, lama sekali gitu kan. Belum pernah terjadi. Jadi saya kira akan ada juga kemungkinan pergantian Panglima TNI. Kan tidak mesti harus sampai usia pensiun maksimal. Seperti kasus Tito Karnavian, Kapolri, 55 tahun ya sudah. Karena dia menduduki jabatan baru sebagai Menteri Dalam Negeri, pensiun dia dari dinas kepolisian. Karena itu tentu saja akan ada posisi pengisian jabatan Wakil Panglima TNI, sehingga di antara Kepala Staf Angkatan yang ada sekarang, bisa saja di antara mereka akan ada yang menduduki posisi Panglima TNI dan juga Wakil TNI. Dengan demikian maka di antara 28 Letnan Jenderal Angkatan Darat, maka mereka punya peluang untuk menjadi Kasat, Bung. Kan cukup banyak. Gila juga ini persaingannya ya, ketat banget dong ya. Iya, ketat sekali. Kan ada misalnya memang yang paling senior 89 masih ada Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto, dan juga Sesmenko Polkam Letnan Jenderal Muhammad Hasan, yang juga sama-sama lulusan 1980. Karena diperpanjang kan berarti sama dengan Agus Subianto masih 5 tahun lagi nih, Bung. Bahkan untuk bintang 4 bisa sampai 65 kan. Berarti bisa sampai 5-7 tahun lagi. Nah, kemudian yang punya peluang lagi selain tadi yang saya sebutkan, misalnya saya sebutkan lagi satu-satu ya. Sekjen Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Tiribudi Utomo punya peluang. Kemudian Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen Rui Fernando Guedes Palmeras Duerte juga punya peluang, tapi sayangnya kan belum pernah menjadi Panglima Kodam. Nah, jadi kekurangannya di situ. Kemudian Sekretaris Utama BIN Letnan Jenderal Rafael Granada Bay itu juga punya peluang. Inspektur Utama BIN Letjen Steverly Christmas Parengkuan itu juga punya peluang. Irjen Kementerian Pertanian, nah ini Letjen Irham Waroihan, apakah masih mau ditarik ke dalam posisi militer aktif atau seperti apa? Ini juga kan sama, Bung, statusnya jadinya. Ini penugasan atau gimana? Irham ini lulusan 89 juga, begitu juga dengan Irjen Kementerian Perhubungan Letnan Jenderal Mariono, itu juga 89. Ini penugasan atau apa gitu kan? Jadi akhirnya seperti ada jabatan staf khusus Kasat atau staf khusus Panglima TNI dalam penugasan. Itu kan akhirnya bunyi jabatan Novi Helmi seperti itu. Selain itu tentu saja ada Kepala Staf Umum TNI, Kasum TNI Letjen Richard Tampu Bolon punya peluang. Komandan Kodiklat TNI Letjen Bobi Rinal Makmun itu juga punya peluang. Pangkogap Wilhan 1 Letjen Kunto Arif Wibowo yang kemarin sempat di staf khusus kan nggak punya jabatan, masih punya peluang juga. Ya.
Lalu Pangkogap Wilhan III, Bambang Trisno Hadi juga kan punya kedekatan dengan Presiden Prabowo. Pada saat dia ditempatkan luntang-lantung, kemudian ditempatkan di Kemhan, lalu menjadi Pangdam dan Pangkogap Wilhan. Dan Jen Akademi TNI yang menggantikan Novi Helmi kemarin, Sidarta Wisnu Graha juga punya peluang ya. Kemudian juga Kepala Bais TNI ini juga 89 nih Bung. Letjen Yudi Abri Mantio itu juga punya peluang, sayangnya belum pernah menjadi Pangdam gitu kan. Lalu itu juga tadi yang Irham Waroihan dan juga Mariono belum pernah jadi Pangdam. Lalu Irjen TNI peluangnya juga besar. Letjen Muhammad Saleh Mustafa, dia pernah jadi Panglima Kostrat gitu kan Bung. Jadi peluangnya besar. Lalu di lingkungan Angkatan Darat siapa? Ya tentu saja Wakil Kasat Letjen Tandio Budi Revita, lalu Irjenat Letjen Erwin Jatniko. Nah kemudian Korsahli Kasat juga Letjen Muhammad Zamroni. Nah, Panglima Kostrat tentu Panglima Kostrat dalam beberapa kali terakhir Kasat justru berasal dari Panglima Kostrat. Yang terakhir Wakasat ya Agus Subianto itu kan. Jadi Panglima Kostrat Muhammad Fajar peluangnya besar. Nah, Komandan Seskuat Muhammad Hasan, Komandan Kodiklatat Letjen Muhammad Hasan yang sebelumnya jadi Panglima Kostrat, kemudian digeser menjadi Komandan Kodiklatat, ini seperti turun gengsi, ya tapi tetap saja punya peluang gitu, lah karena bintang 3 ya. Iya, Komandan Pusterat juga Muhammad Safei Kasno, kemudian ada Komandan Pusenif itu tadi, Letjen Iwan Setiawan yang punya kedekatan juga dengan Prabowo Subianto. Nah, yang menarik seperti Teguh Muji Angkasa, ini kok malah keteteran menjadi dosen Universitas Pertahanan, begitu juga Letjen Widi Prastiono yang sangat dekat dengan Jokowi, mantan Presiden Jokowi ya. Lalu yang menarik kok ada yang ini perlu juga dipersoalkan. Kok ada lulusan terbaik Akmil 90 Nyoman Santiasa hanya staf khusus saja. Pernah jadi Pangdam juga dia ya. Ya, juga lulusan terbaik Akmil 91 Letjen Teguh Pujo Rumekso. Ini juga staf khusus saja, Bung. Jadi non job itu kan. Waduh. Nah iya, dan terakhir Letjen Sony Aprianto staf khusus Kasat. Jadi ya nantinya Novi Helmi kalau melihat status di TNI itu jabatannya staf khusus Kasat dalam penugasan, Bung. Artinya dia tidak jadi dipensiunkan waktu itu. Jadi rencana dia pensiun ya hanya rumor aja ternyata. Karena dalam statusnya belum pernah saya lihat juga SK pensiunnya mana gitu kan. Jadi ya ternyata dia masih militer aktif. Jadi administrasinya memang menurut saya nggak bagus. Ini harusnya TNI harus lebih bagus lagi daripada era-era Orde Baru begitu ya, daripada era-era sebelum-sebelumnya mestinya. Bahkan eranya Jokowi juga yang Anda sering sebut diacak-acak oleh Jokowi, harusnya nggak seperti itu juga gitu kan dia. Oh iya, mestinya era Presiden Prabowo ini jauh lebih baik daripada era Presiden Jokowi, apalagi Prabowo ngerti betul tentang birokrasi militer. Kalau Jokowi kan jangankan birokrasi militer, birokrasi sipil juga nggak paham, diacak-acak. Nah, jadi saya tentu tidak ingin TNI mengacak-acak dirinya sendiri dengan menabrak aturan semuanya, baik itu aturan pensiun, aturan penugasan di kementerian dan lembaga yang tidak tercantum di dalam undang-undang TNI yang baru saat ini.
Saya kira itu penutupnya. Terima kasih Bung Ginting. Sebenarnya masih banyak topik yang kita mau bicarakan juga soal bottleneck yang di bawah tadi ya. Pasti kolonel-kolonel itu makin panjang waktunya. Tapi saya kira kita kepanjangan kalau ngomongin itu. Nanti kita akan bahas di lain waktu ya.